Teman-teman semua, lagi rame nih ya perbedaan atau rusuhnya antara funneling dengan flywheel. Video ini dipersembahkan oleh Haromine, minyak terapi plus ruqyah. Di mana funneling itu adalah mengkonversi pembeli closing, sedangkan flywheel itu bagaimana mempertahankan pembeli yang closing itu tetap beli, bahkan merekomendasi. Namun langkah-langkahnya seperti apa? Sederhananya seperti apa? Kemarin saya ikut kelas dari Coach FJS, itu menjelaskan dengan 6 langkah, begitu mudahnya. Saya penasaran nih Coach FJS, begitu mudahnya untuk membuat dari funneling sehingga menjadi flywheel, dari orang yang belum beli menjadi beli, dan akhirnya malah merekomendasikan produk kita. Langkah-langkahnya seperti apa itu Coach? Silakan. Oke. Kayaknya berat ya. Oh, berat sih Coach. Oke, teman-teman semuanya. Apa mulainya gimana ya? Mungkin saya pengen memulai dari perkataan baginda Rasulullah SAW tentang menjual. Jadi dalam sebuah hadis itu Rasulullah mengatakan innamal bai'a antarodin. Artinya bahwa sesungguhnya jual beli itu adalah saling redo, suka sama suka. Ini sebenarnya kalimat sederhana tapi sangat mendalam. Tujuan dari jual beli atau akhir dari jual beli adalah redo, orang puas. Artinya bahwa pembelinya senang, penjualnya senang. Sesungguhnya jual beli itu adalah saling memuaskan. Artinya bahwa ketika kita melakukan sebuah transaksi, transaksi itu belum selesai ketika penjual mengirimkan barang. Transaksi itu belum selesai ketika nomor resi sudah kita berikan. Transaksi itu belum selesai ketika barang itu sampai. Belum. Transaksi itu selesai ketika pembeli itu merasakan puas, menjadi solusi. Apa yang dia beli itu jadi solusi. Penjual juga merasakan puas. Itulah sebenarnya jual beli. Itu yang dikatakan Rasulullah. Jadi kalimat pendek tapi sangat mendalam. Karena hari ini banyak orang tuh yang seakan-akan tanggung jawab dia sebagai penjual telah selesai ketika nomor resi sudah diberikan. Tanggung jawab dia sudah selesai ketika barang sudah dikirim. Seakan-akan dia tidak peduli apakah itu nanti orang yang beli itu nanti dia suka atau tidak suka, bodoh amat. Dia mau pakai barangnya atau mau dibuang barangnya, bodoh amat. Dia puas bisa selesai masalahnya atau tidak, bodoh amat. Rasulullah 14 abad yang lalu itu sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya jual beli itu akhirnya adalah suka, puas, redo pembeli dan penjual. Masya Allah, itu kan dalam banget ya. Betul-betul. Ternyata udah 1400 tahun yang lalu Rasulullah sampaikan itu ya. Betul. Nah, kepuasan itu bisa didapatkan oleh customer karena yang pertama quality of product. Quality dari produk itu ternyata sesuai dengan ekspektasi atau bahkan lebih dari ekspektasi. Oke. Yang kedua, puas itu disebabkan karena experience. Experience itu terjadi karena semua tahapan, semua proses ketika dia membeli itu ternyata touch point-nya itu semua menyenangkan. Misalnya dihubungi mudah, proses pembayarannya langsung cepat terklarifikasi. Jadi semua nyaman, semua asik gitu. Jadi tidak ada experience-nya, tidak ada kayak ini kok nunggu lama banget, kok nggak ada yang ngubungin, kok mau beli aja susah. Iya, ribet. Itu experience yang bad experience. Jadi customer itu puas karena yang pertama quality of product dan yang kedua adalah experience yang bagus. Iya. Kalau bahasanya wow experience. Wow experience. Jadi bilang apa ya, kayak wow. Yes. Jadi kalau ada wow marketing tapi tidak dibarengi dengan wow experience, ini berbahaya. Wow marketing itu wilayah branding. Oh. Wow experience ini wilayah service. Wilayah service ya. Iya, service. Jadi mempertahankan pembeli, bagaimana caranya beli lagi nih Coach? Iya, oke. Nah, saya lanjutkan. Berarti sebenarnya jual beli itu bukan hanya sekedar kita get a new customer atau grab a new customer, kita dapat closing terus end. No. Betul. Jadi tugas kita belum berakhir ketika orang beli. Tugas kita berakhir adalah ketika orang puas. Maka dari itu, saya buatkan tahapan. Nah, ini makanya Coach, saya waktu catat kemarin ada 6 langkah. Iya, 6 langkah. Nah, tahapan dalam marketing lah ibaratnya, atau kita sebut marketing fase atau fase dalam marketing. Kalau kita memahami 6 langkah ini, maka kita juga bisa membangun tim kita dalam menjalani tiap posisi-posisi 6 langkah ini. Langkah yang pertama atau tugas yang pertama dalam marketing itu adalah membuat orang tahu.
Membuat orang tahu. Nah, ini Membuat nih, orang yang tahu. pertama adalah membuat orang tahu. Tugas kita dalam marketing adalah membuat orang tahu. Membuat orang tahu itu berarti merubah orang yang tidak tahu menjadi orang tahu. Mengubah dari tahu menjadi tahu, coach. Nah, itu gimana aja langkah-langkahnya, coach, supaya penjual itu membuat customernya tahu menjadi tidak tahu menjadi tahu. Yes, merubah. Jadi ada 6 langkah nih kemarin Iya, nih betul. kita bicara ya di part yang sebelumnya ya. Betul. Jadi 6 langkah. Jadi dalam marketing itu ada yang pertama membuat orang tahu. Kalau orang sudah tahu, kita lakukan terus-menerus. Yang kedua adalah membuat orang jadi butuh dan percaya. Menjadi butuh Dan needs. percaya. Needs, Tadi betul. awareness ya. Awareness. Sekarang membuat orang needs, trust, like itu. Yang ketiga, kalau orang sudah tahu, dia kemudian merasa butuh, baru nanti orang beli. Membuat orang jadi beli. Jadi 3 tahapan awal ini, tahu dulu, itu merasa butuh, tahu-tahu closing. Iya, merasa butuh, baru kemudian orang itu datang ke toko kita, baru kemudian orang beli. Betul. Iya. Nah, kalau orang sudah beli, pekerjaan kita belum selesai. Kan saya bilang sebelumnya bahwa Rasulullah SAW itu dalam hadisnya mengatakan innamal bai'a antarodin. Sesungguhnya jual beli itu saling redo. Saling redo. Jadi tujuan akhir dari jual beli itu adalah pembeli redo, penjual redo. Ya. Jadi kalau barang udah nyampe itu belum selesai. Kalau kita baru kirim barang itu belum selesai tugas kita sebagai penjual tuh. Iya. Belum selesai. Tugas kita sebagai penjual itu adalah ketika pembeli itu puas, pembeli itu redo sama transaksi itu. Oh, jadi kalau kita pengen bisnis, hanya pengen ngambil uang orang, kasbul mal gitu, ambil uang orang, maka nanti bisnis kita tuh nggak akan panjang. Iya. Cuman pengen ngambil uang orang, terserah dia suka apa enggak. Betul. Tapi kalau tujuan kita bisnis pengen ngambil hati orang, kasbul kulub, Masya Allah. nanti bisnis kita tuh bisa jangka panjang. Jangka panjang. Nah, kebanyakan orang itu tidak bertumbuh besar bisnisnya karena dia ya kalau sudah dibayar ya sudah selesai gitu, sudah kasih resi dianggap selesai padahal belum. Maka bagian keempat, tahap keempat setelah orang beli itu adalah memastikan pembeli itu puas. Membeli puas. Dia redo. Puas. Oke. Dia puas, dia senang, dia bahagia karena produknya bagus, pelayanannya baik. Akhirnya dia puas. Itu langkah tahapan keempat. Oke, membuat dulu puas. Puas. Kira-kira apa ya yang membuat spesifikasi membuat orang itu, pembeli itu atau reseller jadi puas dengan sosok penjual sih Iya, yang baik. diambil barang? Jadi puas itu elemennya dua, yaitu barang yang dibeli itu berkualitas sesuai ekspektasi atau Sesuai bahkan ekspektasi. lebih daripada ekspektasi. Wow, ya. Dan yang kedua adalah experience ketika dia berbelanja itu menyenangkan. Jadi ketika dia beli itu setiap tahapan-tahapan dari mulai dia telepon, dia mohon maaf pemirsa ini ombaknya. Ini oleng, guys. Ini experience juga. Bagaimana experience coach selama itu? Iya, jadi experience-nya itu dia diservis dengan baik. Wah. Sehingga itu menjadikan kepuasan. Nah, kalau kita bisa memberikan good service atau wow service atau excellent service, ditambah dengan excellent product, maka namanya kita bisa menghasilkan excellent experience. Nah, excellent experience ini nanti bisa kita follow up lagi ke tahap yang kelima, yaitu membuat orang repeat order. Ini dia yang paling disuka nih. Jadi orang itu hanya repeat order kalau dia punya kepuasan. Satisfaction. Kepuasan. Iya, kepuasan itu yang menyebabkan orang repeat order. Kalau dia tidak puas, dia kecewa, produknya ternyata tidak sesuai, pelayanannya ternyata nggak bagus, dia bisa pindah kemana-mana. Iya. Bisa jadi mungkin produknya bagus, tapi pelayanan penjualnya nggak bagus, dia beli ke penjual yang berbeda. Betul. Walaupun produknya sama. Dan yang menariknya adalah pelayanan itu jauh berpengaruh lebih penting daripada kualitas produk. Serius nih, Bos? Iya, 3 kali lipat. Kita boleh produknya jelek, tapi nggak boleh pelayanannya jelek. Udah produk jelek, baru pelayanan juga jelek, waduh. Jadi produk yang jelek ditutupi dengan pelayanan yang baik, orang nggak akan komplain.
Wow, iya. Tapi produk yang bagus, pelayanannya jelek, itu orang pasti komplain. Jadi pelayanan itu jauh lebih penting daripada produk itu 3 sendiri. kali lipat loh. Iya, 3 kali lipat. Lebih bagus 3 kali lipat. Nah, itu ada ilmunya nanti sendiri, mungkin service excellence. Jadi ada 5 indikator untuk membuat service excellence. Coba Mungkin nanti kita bahas. Coach, satu saja. Nanti aja nanti video. Nanti. Oke. Iya. Di tahapan berikutnya, Di repeat tahapan order. berikutnya tuh setelah repeat order, tugas kita berikutnya adalah membuat konsumen itu mengadvocate atau merekomendasikan. Jadi advocate itu artinya membela. Advokat itu artinya membela. Jadi kalau ada pengacara itu bahasa Inggrisnya lawyer, kuasa hukum ya. Pengacara itu attorney. Kalau Dia kayak jadi fans fanatik ya. dia membela. Jadi kalau ada orang komen negatif misalnya di status Facebook tentang produk kita yang jelek, dia akan membela. Oh enggak tuh, dia ini bagus. Kayaknya kamu salah kali, kamu belinya di tempat yang salah kali. Aku biasa-biasa aja, aku keren kok dia kemarin pelayan. Iya. Dia yang membela. Masya Allah. Nah itu namanya advocate dan merekomendasikan kepada orang lain. Itu berlaku kepada ketokohan dan juga pada produk ya, Coach? Semuanya, iya. Semuanya. Sekarang banyak banget pembela-pembela ketokohan. Iya, karena mungkin dia merasa punya apa Seperti Cristiano Ronaldo versus Leo Messi. Iya, Itu pasti tuh ya fans fanatiknya selalu membanding-bandingkan. Iya. Nah itu terjadi juga ya karena Iya. advocate. Betul. Jadi orang membela itu karena memang orang melihat, orang merasakan, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang hebat dari situ. Akhirnya mereka mengadvocate, membela dan juga merekomendasikan. Masya Allah. Nah, membela itu artinya dia bersuara ketika ada orang yang buruk, menyuarakan buruk. Kalau merekomendasikan ya bisa jadi dia jadi member, jadi reseller, itu namanya merekomendasikan. Oh, jadi apakah pembeli itu untuk bisa membuat dia lebih jangka panjang diajak aja jadi reseller? Bagaimana? Bisa jadi kalau kita punya sistem reseller. Oh. Nah, dalam 6 tahap ini, 3 tahap yang pertama itu ilmu funneling. Ilmu ini funneling dia kesimpulannya nih. Ilmu funneling itu adalah ilmu bagaimana kita merubah calon customer, difunnelkan, dibikin funnelnya, didesain funnelnya dengan channel-channel yang sudah kita pilih sampai menjadi pembeli, menjadi sales. Sekedar info, funnel itu seperti corong. Iya, Betul. yang awalnya banyak calon pembeli, ternyata yang closing cuma segitu. Oke, nah itu tahapan 1 sampai 3 membuat orang tahu, membuat orang suka, butuh, percaya dan membuat orang beli. Itu funneling. Sedangkan yang tahapan 4, 5, 6 membuat orang puas, membuat orang puas ini kemudian repeat order, merekomendasikan, menjadi member dan membela, itu namanya flywheel. Nah, jadi dua-duanya itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan karena sekarang kan lagi rusuh nih Coach antara gitu ya. flywheel versus funneling. Iya, sebenarnya ilmunya banyak irisannya gitu. Padahal irisan. Iya, walaupun sebenarnya gini ya, kalau ini pendapat saya pribadi ya. Kalau menurut saya sih flywheel dan funneling itu bukan dua hal yang boleh dipisahkan. Bukan dua hal yang ini sebenarnya tidak bisa dibenturkan karena di dalam flywheel itu juga ada attract. Ada attract artinya di dalam flywheel itu juga ada funneling. Jadi flywheel itu besar sebenarnya. Di dalamnya ada funneling. Ada juga. Jadi di dalam flywheel yang bagian attract itu, lah itu sebenarnya funnelingnya. Jadi bagaimana mengattract, membuat orang jadi customer atau mendapatkan traffic baru banget. Jadi sebenarnya itu bukan sesuatu yang terpisah, tapi dia ada irisan di bagian attract itu. Iya. Kemarin Coach pernah waktu Coach sampaikan di kelas tentang funneling sama flywheel. Kalau funneling itu 6 kali lebih mahal di awal. Sedangkan kalau flywheel untuk menjaga customer lama, ya itu 6 kali lebih mudah ketika kita menjual ke pembeli lama. Nah itu bagaimana penjelasan detailnya itu? Iya, jadi ada orang yang mengira bahwa flywheel itu berarti organik. Enggak, flywheel itu juga enggak organik. Flywheel itu juga bisa berbayar. Jadi flywheel dan funneling itu bukan berarti funneling itu ads berbayar, flywheel itu organik. Enggak, itu enggak ada hubungannya. Flywheel itu bisa organik, flywheel itu bisa berbayar. Karena yang dibahas di flywheel itu bukan apakah ini metodenya bayar atau enggak, tapi bagaimana cara kita mengelola customer.
Jadi bisa dengan berbayar, bisa dengan enggak berbayar. Dalam ilmu-ilmu marketing itu menjaga customer Atau itu lebih mudah. Iya, customer lama itu lebih mudah karena mencari customer baru itu lebih mahal. Ya memang funneling itu lebih mahal karena mencari sampai jadi customer itu lebih mahal. Sebenarnya funneling itu kalau dibilang di Flywheel berarti kan attract. Jadi funneling atau attract. Jadi kan ada attract, engage, delight itu. Attract itu funneling itu mahal di bagian awal itu untuk meng-get new customer. Betul. Jadi bukan berarti Flywheel murah, funneling mahal. Funneling juga bisa pakai organik karena saya pakai funneling organik. Nggak berbayar. Betul, dari yang kemarin saya ajarin organik kan. Betul. Ada paid traffic, ada organic traffic. Betul. Itu juga funneling tapi itu organik. Jadi sebenarnya teman-teman semua dari sini kita bisa pahami bahwa sekarang sudah saatnya kita memadukan itu semua. Jadi kalau coach lebih menyederhanakan menjadi 6 langkah atau marketing fase dalam 6 langkah. Iya, betul. Jadi kalau ini aja kita ikuti nih tahapannya, urutannya, wah insya Allah tuh, wow ya. Walaupun setiap fase itu ada bagian-bagian tersendiri dalam marketing. Jadi kalau dalam tim marketing untuk membuat orang tahu itu bagian advertiser, bagian event, bagian marketing itu satu bagian sendiri. Ilmunya juga ilmunya sendiri. Untuk membuat orang suka ini orang kreatif, membuat orang percaya ini orang kreatif. Ada isinya ada orang konten kreator itu bagiannya sendiri. Untuk membuat orang beli, orang yang datang ke toko harus beli. Ini ilmunya teknik closing, ini ilmunya bagaimana menjawab WA. Nah, itu masih ada itu ilmunya, iya itu timnya sendiri namanya sales. Itu dikeluarkan juga budget gaji juga ya coach ya. Iya. Setiap tahapan tadi itu ada ilmunya, ada targetnya, ada bagian-bagiannya sendiri. Tapi buat yang masih sendiri jualan begitu coach, ya bisa juga ya. Ya kalau yang masih sendiri ya saya ucapkan semangat. Semangat. Ya teman-teman semua, itulah bersama Coach Fitra Jaya Saleh, masya Allah keren banget kan ilmunya. Nah, Anda boleh berlangganan dengan video ini karena Anda bisa mendapatkan video-video lainnya. Dan dari Coach Fitra ada 2 part sebelumnya. Cara untuk mendapatkannya silakan cek di playlist di sebelah kiri atas ini, oke? Dan silakan subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya ya untuk dapatkan video-video menarik lainnya. Saya Sarwandika Serbini mengucapkan terima kasih Anda telah menonton video ini sampai tuntas. Bersama Coach Fitra, syukron jazakallah khair Coach. Ini udah mendekati tempat terakhir untuk mengantar beliau. Insya Allah silaturahmi berikutnya ya. Insya Allah Coach, makasih banyak. Ada satu tema nanti akan saya kupas sama beliau tentang nanti Coach ya. Yang itu loh tadi Coach. Siap. Saya tidak bisa tidur kalau itu saya tidak bahas nanti. Tapi insya Allah saya akan mencoba menenangkan hati supaya bisa tidur karena istri saya ada di belakang kok. Oke, sampai jumpa. Bye bye.